Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kami pada mata kuliah analisis real materi interval. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Indah Lutfia, yang kedua Yuliana, dan yang ketiga Desi Natalia. Relasi urutan pada R membentuk kumpulan himpunan yang disebut interval. Jika A, B bilangan real memenuhi A lebih besar dari B, maka interval terbuka atau open interval yang ditentukan oleh A dan B adalah himpunan interval terbuka A, B sama dengan himpunan X bilangan real dibagi A lebih kecil dari X lebih kecil dari B. Titik A dan B disebut titik ujung end points interval, dan pada interval terbuka titik ujung termasuk. Jika A, B bilangan real memenuhi A lebih kecil dari B, maka interval tertutup atau closed interval yang ditentukan oleh A dan B adalah himpunan interval tertutup A, B sama dengan himpunan X bilangan real dibagi A lebih dari atau sama dengan X lebih dari atau sama dengan B. Interval setengah terbuka atau half open atau setengah tertutup half closed ditentukan oleh A dan B, yaitu interval tertutup A, B interval terbuka dengan titik ujung A termasuk dalam interval, atau interval terbuka A, B interval tertutup dengan titik ujung B termasuk dalam interval. Masing-masing 4 interval tersebut terbatas atau bolded dan memiliki panjang yang ditentukan oleh B min A. Jika A sama dengan B, maka interval terbuka merupakan himpunan kosong atau himpunan terbuka A, A sama dengan himpunan kosong. Jika A sama dengan B, maka interval tertutup adalah himpunan dengan elemen tunggal, yaitu interval tertutup A, sama dengan himpunan A. Jenis interval yang dibatasi atau unbounded interval tak hingga. Yang pertama, infinite open interval atau interval terbuka tak hingga adalah himpunan dengan bentuk interval terbuka A, tak hingga sama dengan himpunan X bilangan real dengan X lebih besar dari A. Kemudian yang kedua, infinite closed interval atau interval terbuka tak hingga adalah himpunan dengan bentuk interval terbuka min tak hingga, B sama dengan himpunan X bilangan real dengan X lebih kecil dari B. Kemudian yang ketiga, infinite closed interval atau interval tertutup tak hingga adalah himpunan dengan bentuk interval tertutup A, tak hingga sama dengan himpunan X bilangan real dengan A lebih dari atau sama dengan X. Kemudian yang keempat, infinite closed interval atau interval tertutup tak hingga adalah himpunan dengan bentuk interval terbuka min tak hingga, B interval tertutup sama dengan himpunan X bilangan real dengan X lebih dari atau sama dengan B. Untuk menunjukkan seluruh himpunan R infinite atau tak hingga dapat ditulis sebagai berikut. Himpunan interval tertutup min tak hingga, tak hingga sama dengan R. Dalam hal ini tidak ada titik ujung pada interval terbuka min tak hingga, tak hingga. Harus ditentukan bahwa min tak hingga dan tak hingga bukan elemen dari R, tetapi hanya simbol saja. Realisasi interval. Jika terdapat dua titik X dan Y dengan X lebih besar dari Y, X dan Y berada pada interval I, maka interval tertutup X, Y termuat di I. Kemudian teorema 2.5.1 yaitu teorema karakteristik. Jika S himpunan bagian R di mana S membuat paling sedikit dua titik dan memiliki sifat sebagai berikut. Jika X, Y bilangan S dan X lebih besar dari Y, maka interval tertutup X, Y sub himpunan S, yaitu yang pertama, maka S suatu interval. Kemudian pembuktian, perhatikan ada 4 kasus yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama S terbatas, yang kedua S terbatas ke atas tidak
terbatas ke bawah. Kemudian yang ketiga, S terbatas ke bawah, tidak terbatas ke atas. Kemudian yang keempat, S tidak terbatas ke atas maupun tidak terbatas. Bukti yang pertama, misalkan A sama dengan infimum S dan B subhimum S, maka subhimpunan interval tertutup A, B dan akan ditunjukkan bahwa interval terbuka A, B subhimpunan S. Jika A lebih kecil dari Z, perhatikan bahwa Z bukan batas atas S, sehingga ada Y subhimpunan S dengan Z lebih kecil dari Y. Perhatikan bahwa Z bukan batas atas, sehingga ada Y subhimpunan S dengan Z lebih kecil dari Y. Kemudian dengan demikian Z bilangan interval tertutup X, Y, sehingga dengan sifat yang pertama tadi pada teorema 2.51.51 mengakibatkan Z bilangan S, karena Z suatu elemen dari interval terbuka A, B, disimpulkan bahwa interval terbuka A, B bilangan S jika A bilangan S dan B bilangan S, maka S sama dengan interval tertutup A, B, maka S sama dengan interval terbuka A, B, sehingga kemungkinan yang paling sesuai adalah S sama dengan interval terbuka A, B atau S interval tertutup A, B. Kasus 2. Misalkan B sama dengan subhimum S, maka S termuat interval terbuka min tak hingga, B interval tertutup, dan akan ditunjukkan bahwa interval terbuka min tak hingga, B interval tertutup termuat di S. Jika Z kurang dari B, maka ada X, Y elemen S sedemikian sehingga Z elemen interval tertutup X, Y termuat di S. Mengapa? Dengan demikian interval terbuka min tak hingga, B interval tertutup termuat di S. Jika B elemen S, maka S sama dengan interval terbuka min tak hingga, B interval tertutup. Dan jika B bukan anggota dari S, maka S sama dengan interval terbuka min tak hingga, B interval tertutup. I1 termuat pada I2, termuat pada dan seterusnya, termuat pada IN, termuat pada IN plus 1, termuat pada dan seterusnya. Maka ilustrasinya pada gambar berikut. Bisa kita lihat pada gambar berikut. Inilah bentuk interval bersarang. Sifat interval bersarang 2.5.2. Jika IN sama dengan interval tertutup AN, BN untuk setiap n bilangan asli merupakan suatu barisan interval terbatas tertutup yang bersarang, maka ada suatu bilangan C elemen R sedemikian sehingga C elemen IN untuk semua n bilangan asli. Teorema 2.5.3. Teorema 2.5.3, jika IN sama dengan interval tertutup AN, BN untuk semua n bilangan asli adalah barisan bersarang tertutup interval terbatas sehingga panjang BN dikurang AN di IN memenuhi infimum BN dikurang AN untuk semua n bilangan asli sama dengan 0. Maka bilangan C memuat IN untuk semua n bilangan asli dan C tunggal. The uncountability R. Teorema 2.5.4. Himpunan R yaitu himpunan bilangan real adalah himpunan yang tidak countable. Contoh soal. Jika IN interval tertutup 0,1 per n untuk setiap n bilangan asli, maka IN merupakan barisan interval bersarang. Dapat kita gambar seperti garis bilangan di mana sebelah kiri terletak 0 dan sebelah kanan terletak angka 1. Jika kita punya n dan n plus 1 dengan n adalah sembarang bilangan asli, maka selalu n kurang dari n plus 1 sehingga 1 per n lebih dari 1 per n plus 1. Kita gambar seperti garis bilangan, di sebelah kiri terletak angka 0 dan di sebelah kanan terletak 1 per n. Maka dapat kita simpulkan bahwa IN plus 1 subset atau termuat pada IN. Sekian dari penjelasan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.